Baik, metode berikutnya adalah the statistical parabolic projection method. Jadi kita membahas tentang peramalan. Ya, jadi metode peramalan saya ulangi, jika kita ingin meramalkan 12 periode ke depan, kita harus punya data 12 periode ke belakang. Misalkan di sini adalah perusahaan atau pabrik kulkas, lain-lain lagi nih ya. Anda punya pabrik kulkas, ingin meramalkan berapakah kulkas yang harus saya produksi dari tahun 2017 sampai 2026. Berarti Anda ingin meramalkan 12 tahun ke depan. Untuk meramalkan 12 tahun ke depan, Anda harus punya data 12 tahun ke belakang. Untuk meramalkan 12 bulan ke depan, Anda harus punya data 12 bulan ke belakang. Kayak dokter itu kan bisa meramal ya. Oh ternyata umurnya 6 bulan lagi. Kenapa dia bisa meramalkan? Karena dia punya data masa lalu. Biasanya nih orang yang gejalanya seperti ini kayaknya 4 bulan lagi deh. Biasanya sih orang yang punya gejalanya seperti ini kayaknya 3 bulan. Itu kan data masa lalu, data ini. Sehingga berdasarkan data masa lalu, dia bisa meramalkan masa depan. Di dalam forecasting masa lalu biasanya dilambangkan dengan Y. Untuk masa yang akan datang, future, biasanya dilambangkan dengan YC. Gitu. Metode yang akan saya jelaskan adalah the statistical parabolic projection method. Nah, dari soal diketahui bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2016, pabrik pembuat kulkas ini memproduksi tahun 2005 memproduksi 14.635, 2006 memproduksi 16.548 dan begitu seterusnya. Langkah yang pertama harus Anda lakukan adalah menentukan X. Karena di sini 12 tahun, 12 dibagi 2 berarti 6, ya. Berarti ada 6 tahun. 1 2 3 4 5 6. Berarti batasnya di sini. Nah, ini tahun ke-6, ini tahun ke-7. Nah, setelah Anda bagi 2, di sini Anda tuliskan di sini 1, di sini ada ini min 1 ya, ini 1. Ya. Kemudian start dari sini Anda tambahkan 2. Ini ke bawah Anda tambahkan 2. 1 ditambah 2 3, tambah 2 5, tambah 2 7, tambah 2 9, tambah 2 11. Oke. Ini kan minus 1. Minus 1 dikurangkan 2. Minus 1 dikurangi 2, min 3, min 5, min 7, min 9, min 11. Gitu ya. Sehingga polanya kelihatan 1, 3, 5, 7, 9, 11 ke atas min 1, min 3, min 5, min 7, min 9, min 11. Inilah yang disebut dengan X. Oke. Langkah berikutnya adalah Anda menentukan Y. Ya. Anda menentukan Y. Sorry, X pangkat 2. X pangkat 2. X pangkat 2 itu adalah ini dipangkatkan 2. Minus 11 kali minus 11 adalah plus 121. 1, 2, 1, 8, 1, berapa? 49 ya. 25, 9, 1. 1, 9, 25, 49, 81, 1, 2, 1. Dah, begitu seterusnya. Nah, untuk metode ini Anda harus menentukan X pangkat 4. X pangkat 4 itu kan berarti min 11 dikali min 11 dikali min 11 dikali min 11. 4 kali ya. Sehingga di sini saya akan menjawabnya 14,641. Sorry. 14,641. Min 9 pangkat 4 itu 6561. Kemudian 2405. Kemudian di sini 625, oke. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Ini 1. Ini juga sama 1. Akan sama nih bawah nih. 81, 625, 2405, 65, 61, 146, 41. Oke. Kemudian langkah berikutnya Anda kalikan X dikalikan dengan Y. Oh berarti min 11 dikali 14 635. Nah, di sini dapat minus 160985. Minus 160985. Dan kemudian
ini dikali ini 16.548 sehingga dapat minus 148.932 minus 148.932. Anda lakukan begitu seterusnya sampai ke bawah ya. Kemudian berikutnya X pangkat 2 dikali Y ini dikalikan ini berarti 121 kali 14 635 1.770 berapa tuh? 835. Kemudian X pangkat 2 dikalikan Y. X pangkat 2 81 dikalikan 16.548 dapat 1340 berapa? 388 dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Gitu. Anda lakukan hal yang sama. Setelah itu Anda harus menjumlahkan. Yang pertama Anda tentukan jumlah dari actual values. Ini tambah ini terus sampai ke sini. Ternyata totalnya adalah 393.793. Dan kemudian X pangkat 2-nya Anda totalkan. Ini tambah ini terus sampai ke bawah. 572. Di sini dapat 572. Kemudian X pangkat 4-nya Anda totalkan. Ini Anda totalkan terus sampai ke bawah. Dapat 48620. 48620. Ya. Kemudian XY Anda totalkan terus Anda totalkan ke bawah. Ternyata dapatnya adalah 1170. 170 gitu ya. Koma berapa gitu ya. Kemudian Anda totalkan X pangkat 2 Y. Nih, Anda totalkan ini tambah ini terus ke bawah. Di sini totalnya 20.714 gitu ya. Kemudian 889. Kemudian di sini 1170, 149 dan begitu seterusnya. Anda totalkan semua. Nah, setelah Anda totalkan, tentunya Anda akan memperoleh sigma Y. Kemudian ini adalah sigma X pangkat 2, ini adalah sigma X pangkat 4, ini adalah sigma XY, ini adalah sigma X kuadrat kali Y. Maka Anda harus menentukan A, B, dan C. Untuk menentukan A, B, dan C itu Anda pakai rumus ini. Untuk menentukan A, sigma X pangkat 4 dikali sigma Y. Gampang ya, Anda tinggal masukkan aja angkanya. Sigma X pangkat 4, nah, ribet ya caranya ya. 48620 dikali sigma Y. Berarti 793 nih dikali itu kemudian dikurangi gitu ya. Sigma X pangkat 2 nih X pangkat 2 572 ini kan dalam kurung 572 dikalikan sigma X pangkat 2 berapa? 572 ya. 5 sigma X pangkat 2 dikali sigma Y ini. Sigma X pangkat 2 dikali sigma Y. Sigma X pangkat 2 dikalikan dengan Y. Berapa? Sigma X pangkat 2-nya? 572. Kemudian dikalikan dengan Y. Berapa? X pangkat 2 kali Y. Ini sigma X pangkat 2 kali Y itu ini 20.714.889 itu ya. Kemudian dibagi N-nya kan 12. Sigma X pangkat 4 ini 48620 dikurangi sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 mana?
Ini 572 dipangkatkan 2 kan? Oh berarti dipangkatkan 2. Kemudian di sini dapat 28,4. 28,4. Untuk mencari B itu adalah sigma XY. Ini kan XY. Berarti 1170. 1170 dibagi sigma X pangkat 2. X pangkat 2 572. Itu sama dengan 2,04 ya B-nya. Kemudian C. C-nya rumusnya panjang gitu ya. Adalah N-nya 12, sigma X pangkat 2 kali Y. Oh, berarti ini 20 7148885 dikurangi sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 kan ini 572 dikali sigma Y. Sigma Y ini 393793 gitu ya. Berarti kalau saya jabarkan ya, ini 12 sigma X kuadrat kali Y 20 714 20 714 889 dikurangi sigma X pangkat 2 572 oke, dikali sigma Y 393793 gitu. N 12 sigma X pangkat 4 ini 48680 oh 620 ya 620 dikurangi sigma X 572 dipangkatkan 2. Anda hitung dapat 0,09. Nah, untuk menentukan YC itu ada rumusnya. YC itu sama dengan A plus B plus C kali X ya. A plus BX plus CX pangkat 2. Ini rumusnya. A 28,4, B 2,04. Berarti untuk menentukan YC itu sama dengan 28,4 ditambah B 2,04 dikali X ya. Ya. Ditambah C. C-nya berapa? 0,09 dikali X pangkat 2. Oke. Nah, gitu rumusnya. Berarti Anda akan menentukan tahun 2017, 2018, 2019. Anda tentukan dulu X-nya kan? Nah, yang terakhir kan X-nya 11. Ya kan? Itu tahun 2016. Berarti untuk tahun berikutnya ditambahkan dengan 2. Jadi berapa bisa? 13. Oke. Berikutnya berapa bisa? Tambahkan 2, 5, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Berarti untuk tahun 2017 berapa kulkas yang harus saya bikin kan? Nah, Anda tinggal masukkan ke rumus ini. Oh, kalau begitu YC-nya ini 28,4 ditambah 2,04 dikali 13 ditambah 0,09 dikali 13 pangkat 2. Berdasarkan catatan saya dapat 70,456. 70,456. Untuk tahun 2018 sama, 28,4 ditambah 2,04 kali 15 ditambah 0,09 kali 15 pangkat 2. Catatan saya dapat 79646. 79646.
begitu seterusnya sampai tahun-tahun berikut. Ya, di sini sampai 89, 564. Di tahun 2020 dapat 10210. 10210. Itu artinya bahwa di tahun 2017 saya akan membuat 70.456 kulkas. Tahun 2018 saya akan membuat 79.646 kulkas, dan begitu seterusnya 12 tahun terakhir. Inilah yang disebut dengan the statistical parabolic projection method. Silahkan dicatat. Oh, mau